Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan nama anggota Ali Alawi, Panji Prasetyo, Arhanan Akbar, dan Heri Hasan Husairi. Tema yang akan kami sampaikan dari mata kuliah teknologi pusat data yaitu konsolidasi, virtualisasi, peningkatan keamanan, dan otomatisasi data center. Sebuah data center bisa diibaratkan sebuah rumah untuk teknologi informasi. Data center berada di tengah-tengah setiap aktivitas yang berhubungan dengan teknologi, mulai dari melihat email ataupun mengunduh musik dan aplikasi, menggunakan layanan dari situs-situs pemerintah sampai mengakses aplikasi bisnis yang ditempatkan di cloud. Data center menjadi penggerak dari setiap interaksi kita dengan teknologi. Dalam sebuah perusahaan, data center modern menjadi suatu hal yang terus-menerus disesuaikan dengan peluang-peluang bisnis dan membutuhkan pengolahan biaya infrastruktur yang teliti dan cermat. Dengan demikian, perusahaan tersebut bisa memenuhi kebutuhan mereka akan perangkat teknologi enterprise yang mampu mengurangi risiko, memberikan kemudahan tinggi, dan mempermudah pemasangan serta pengelolaan. Konsolidasi data center yaitu menggabungkan atau konsolidasi pusat data ternyata masih dinilai sebagai salah satu masalah utama yang dihadapi perusahaan di Indonesia. Masalah konsolidasi terutama muncul ketika perusahaan menyadari perlunya data center yang baru, sementara kondisi yang ada sekarang masih terpecah pada banyak server. Nah, saat ini sebagai contoh tersedia control system yang sekarang mulai banyak digunakan, yang merupakan sistem pusat data terintegrasi yang siap pakai. Sebagai contoh yaitu IBM Pure System yang memiliki kelebihan seperti mudah dikelola, cloud ready, dan pure posisinya terbuka yang dapat digunakan sebagai software yang dibutuhkan pengguna yang memudahkan perusahaan untuk membangun, mengolah pusat data. Tahapan konsolidasi yaitu melakukan reduksi jumlah server. Maksudnya yaitu komputer terdistribusi, satu aplikasi digunakan untuk tiap-tiap host server dan log on pada aplikasi dari desktop. Kemudian efisiensi media simpan, di mana masing-masing server memiliki sekumpulan direct attached storage yang menciptakan media simpan. Kemudian mengurangi proses. Sekumpulan proses dijalankan pada masing-masing server dan aplikasi, sehingga berkurangnya peralatan yang digunakan pada sistem berarti akan menciptakan efisiensi proses dari fungsional operasi bisnis. Lalu mengurangi dukungan staf. Semua peralatan dan PC membutuhkan dukungan staf. Nah, pada sistem dan administrator, database dan network engineer akan menciptakan pemeliharaan yang mahal, dan dengan konsolidasi DC akan memungkinkan lebih sedikit dukungan staf. Dan mengurangi pengeluaran enterprise, dan menggantikan beberapa bagian dari peralatan dengan lebih sedikit hardware. Lalu yang terakhir, meningkatkan reliabilitas layanan. Peralatan proses konsolidasi dengan pengelolaan sebesar dan lebih sedikit proses. Nah, selanjutnya lingkungan dapat dikelola dengan lebih efektif. DC dapat dibangun dengan peralatan device yang minimum, namun memiliki kapabilitas tinggi. Alasan kunci konsolidasi adalah yaitu rusaknya peralatan dan biaya pengelolaan. Secara absolut, penting untuk memahami fungsi dari peralatan yang berhubungan proses sebelum melakukan konsolidasi. Konsolidasi scalability itu bagi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Nah, vertical scalability memungkinkan dengan mengurangi jumlah server dengan cara mengkonsolidasikan beberapa aplikasi ke dalam satu server. Konsolidasi ini dilakukan dengan menggunakan konsep virtualization, di mana server-server dengan beban yang rendah divirtualisasikan menjadi beberapa server untuk menampung aplikasi lainnya. Lalu horizontal scalability itu dimungkinkan dengan meningkatkan beban kerja mulai melalui cara aplikasi server dan distribusi beban kerja ke server-server tersebut. Nah, diharapkan tingkat pelayanan dapat diprediksi dalam merespon beban kerja yang unpredictable.
Konsolidasi ini dilakukan dengan menerapkan konsep clustering dan load balancing dari server-server yang ada. Tipe konsolidasi data center, yaitu yang pertama konsolidasi secara fisik, melakukan pemindahan server-server dari berbagai pusat data yang ada dan tersebar di lingkungan organisasi dan memindahkan server-server ke suatu lokasi fisik. Tujuannya, konsistensi manajemen dan ekonomi dapat dicapai dengan mudah daripada bila lokasi server tersebar. Nah, semua server yang saat ini lokasinya tersebar perlu dipersatukan ke dalam satu lokasi dalam data center sesuai prinsip-prinsip data center. Lalu yang kedua yaitu konsolidasi secara logik, dicapai dengan menerapkan standar-standar dan best practice di antara populasi server yang dimiliki. Lalu yang terakhir yaitu rasionalisasi, yaitu melakukan implementasi aplikasi ke dalam server yang jumlahnya sedikit, server besar dan instance dari OS lebih sedikit. Selain itu, konsolidasi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kembali server-server yang belum digunakan akibat konsolidasi sebelumnya. Virtualisasi data center, itu virtualisasi dan komputasi awan sudah menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan fleksibilitas dan mendukung kebutuhan akan layanan-layanan IT yang baru yang didorong oleh pertumbuhan bisnis. Infrastruktur virtual. Nah, virtualisasi yang bisa menjalankan beban kerja yang lebih pada server tunggal dengan mengkonsolidasikan lingkungan sehingga aplikasi bisnis berjalan pada mesin virtual. Contoh presiden dari data center yang virtual mengurangi rekaman persegi data center yang diperlukan, ruang rak, daya, kabel, penyimpanan, dan komponen jaringan dengan mengurangi jumlah fisik. Fisik dan arsitektur virtual. Nah, itu virtualisasi menyediakan solusi untuk banyak masalah yang diatasi oleh staf IT. Virtualisasi adalah suatu teknologi yang memisahkan fisik hardware dari suatu sistem operasi. Virtualisasi dapat mengkonsolidasi dan menjalankan banyak kelebihan beban kerja sebagai mesin virtual pada komputer tunggal. Mesin virtual yaitu sebuah komputer yang dibuat dari software tersebut, seperti komputer fisik, menjalankan suatu sistem operasi dan aplikasi. Setiap mesin virtual terdapat hardware virtualnya sendiri, masuk CPU virtual, memori, hard disk, dan NIC yang terlihat seperti hardware fisik pada sistem operasi dan aplikasi. Alasan virtualisasi. Virtualisasi sistem dapat menghemat biaya karena mesin virtual 100% adalah software. Mesin virtual merupakan perangkat file-file. Suatu mesin virtual menggunakan standar driver perangkat virtual. Hardware fisik dapat ditingkatkan tanpa perubahan ke virtual mesin. Berbagai mesin virtual terisolasi dari satu dengan yang lain. Kita dapat memiliki server database dan server email berjalan pada komputer fisik yang sama. Isolasi antara mesin virtual berarti bahwa masalah ketergantungan software adalah tidak masalah. Tingkatan keamanan data center. Jika dahulu fisik dianggap tidak penting dan sering diabaikan, namun sekarang pandangan tersebut telah mulai berubah. Keamanan fisik mulai diperhatikan, kebijakan keamanan yang terkait dengan keamanan fisik mulai dilihat ulang dan diperbaiki. Nah, sebagai contoh, adanya penelitian dari Computer and Forensic Expert Pinkerton bahwa 70% data dicuri dari sebuah perusahaan adalah pencurian fisik dari laptop dan hard disk ke CD, atau peningkatan tinggi kapasitas penyimpanan ini menyebabkan kemudahan dalam pencurian data. Lalu pengamanan fisik dan lingkungan. Pengamanan fisik, physical security, itu merupakan sistem pengamanan paling dasar. Nah, pengamanan tersebut ditujukan untuk mencegah kerusakan fisik akibat ulah manusia.
Nah, tindakan yang dilakukan untuk pengamanan fisik tersebut antara lain dengan membagi zona keamanan lingkungan gedung perkantoran dan melakukan pengawasan lingkungan data center secara intensif. Pembagian zona keamanan, pengamanan terhadap suatu area tentunya punya alasan tertentu yang dapat diterima. Alasan utama adalah area yang harus diamankan menyimpan perangkat sensitif atau sangat kritis seperti ruang data center, ruangan perangkat komunikasi, ruang penyimpanan arsip, dan sebagainya. Terhadap ruangan sensitif tersebut perlu diterapkan sistem pengamanan maksimum. Nah, dari gambar ini, zona 3 seperti tampak pada dalam gambar itu merupakan zona terluar suatu kawasan yang dibatasi oleh pagar. Nah, sistem ini pengamanan yang pada zona 3 ini cukup beragam, tergantung pada sensitif yang diamankan. Lalu zona 2 ini itu berada dalam zona 3, artinya untuk memasuki kawasan zona 2 terlebih dahulu harus melalui zona 3. Lalu zona 1 ini itu merupakan zona eksklusif, di mana hanya authorized person saja yang diizinkan masuk kawasan tersebut. Otomatisasi data center, itu alat penyimpanan data center yang dapat mengatur kapasitas secara mandiri, memberikan notifikasi mengenai kebutuhan storage, atau mengatasi dan menganalisa data. Jadi pertanyaan yaitu seberapa pentingnya otomatis data center. Otomatisasi menghindarkan saling tunjuk antara orang, aplikasi atau server atau network jika ada perubahan dalam data center. Otomatisasi ini memerlukan software semacam vFrame jika virtual servernya menggunakan VMware. vFrame dapat digunakan untuk melakukan otomatisasi sampai virtual machine di dalam VMware-nya. Oke, mungkin sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.